Jadi begini, kita perlu 3 jurus. Jurus yang pertama, langsung masuk ini. Apa jurus pertama? Benar dalam memahami. Benar dalam memahami. Pahami dulu harta itu apa. Kalau salah gagal paham memahami harta, jurus yang kedua ketiga juga repot. Selalu jurus pertama itu kalau bermain silat, kuda-kuda yang pertama itu lama ya. Berbulan-bulan, Ustadz, Pak, pelatih, kenapa cuma jurus ini terus? Biasanya selalu dijawab, ini tantangan pertamanya. Kalau kamu kuat di kuda-kuda, gerakan selanjutnya gampang. Tapi banyak orang yang mental, tidak kuat lama-lama di kuda-kuda. Maunya kalau belajar silat langsung jurus yang menyerang orang. Nah, kan gitu ya. Mau belajar silat, mau ngapain? Berkelahi katanya. Iya kan? Padahal silat itu untuk bertahan. Nah, jurus pertama itu harus ini. Kalau dalam harta, benar memahami. Harta itu apa? Dalam bahasa Arab harta itu mala yamilu mailan. Condong. Miring. Condong, miring. Apa maksudnya condong miring itu? Segala sesuatu yang membuat orang itu condong ke arahnya, itu disebut harta. Termasuk istri, perempuan, wanita. Condong nggak laki-laki ke sana? Itu harta. Bisa dibagi dua. Saya mau menjebak sebenarnya. Nah, ada definisi harta, ada definisi rezeki, iya nggak? Betul nggak? Bedanya harta sama rezeki apa? Kalau harta itu terbatas dia, iya nggak? Harta itu terbatas. Jadi memang kita masuk, tadi saya bilang harta itu orang sering menerjemahkan apa tadi? Uang, ya kan? Bentuk-bentuk nilai gitu. Padahal harta itu termasuk rezeki. Semua rezeki itu adalah harta, tapi tidak semua harta itu adalah rezeki. Nah, istri itu harta apa rezeki? Hah? Harta itu terbatas, rezeki itu tidak pernah terbatas. Harta itu datangnya misalkan dari gaji, tapi kalau rezeki tidak mesti dari gaji, gitu ya. Pertanyaan diulang, istri itu harta apa rezeki? Kalau kita sepakat itu rezeki, maka memperbanyak rezeki itu sama dengan memperbanyak harta. Cukup sampai di situ. Oh, ada rekamannya. Oh gitu. Ya, sebenarnya mau ke arah sana. Ya. Memperbanyak rezeki sama dengan memperbanyak, bukan harta. Loh, istri itu luar biasa. Dia jagain anak. Sebelum jagain anak, dia lahirkan anak untuk kita. Emang dapat di mana yang begitu? Dia jaga, dia didik, dia rawat, dia apalagi? Dia sayang, dia jaga rumah kita 1x24 jam ya. Kehormatan kita dia jaga, harta kita di rumah dia jaga. Subhanallah, sudah jadi satpam, jadi guru, jadi koki, jadi tukang laundry, paket lengkap. Dan mau menerima kekurangan kita, dimarah-marah lagi oleh kita. Banyak dosanya suami ini ya. Jadi istri itu enak, asal dia dengar sama suaminya surga, kata Rasulullah SAW. Asal dia dengar suaminya. Bapak dan rahmati Allah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib suaminya? Suami itu resikonya besar, high risk, high return. Jangan pernah memikirkan enaknya saja. Nikah lagi, high risk, high return. Satu saja itu harus dipertanggungjawabkan. Dosa dia, dosa kita. Dosa dia, dosa kita. Kalau tidak kita perbaiki. Baru satu itu. Bagaimana kalau 4? Siap nggak nanggung 4 kali dosa? Jadi mau nambah apa tidak? Itu kalau ditanya sama saya jawab. Sama istri saya nanya begitu, saya jawab.
doa saja kepada Allah karena dilarang mendahului takdir. Diam dia. Iya, dan kita juga sebenarnya begitu prinsipnya, tidak pernah mengusahakan, tapi kalau datang apa dah ada ya. Itu namanya takdir, ada rekamannya. Itu rezeki. Iya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu rezeki. Kalau mau hitung itu harta, ada orang yang gajinya nggak banyak, istrinya lebih dari satu. Heran kan kita? Kita uangnya banyak, nggak berani. Tapi sebenarnya bukan soal nggak berani. Kita kan mikir yang tadi itu ya, soal mempertanggungjawabkan itu. Bukan soal harta saja itu jadi standarnya. Bapak benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar dalam memahami itu penting. Pertama, secara singkat sebelum masuk jurus yang kedua. Pertama, harta ini yang kita punya adalah milik Allah. Pahami itu baik-baik. Karena dia milik Allah, maka kepemilikan kita ini relatif, hanya sebatas menjalankan amanah. Yang kita dapat, kita lihat tabungan kita hari ini, kalau Allah mau bilang habis dalam waktu cepat, habis dia. Dikasih penyakit, nggak bisa kentut, penyakit sederhana, nggak bisa kentut, obatnya bisa sampai kemana-mana itu, nggak bisa kentut aja Allah kasih. Jadi bapak kalau kentut jangan langsung dilihat, itu orang kentut. Syukur alhamdulillah dia masih kentut. Coba kalau dia nggak kentut, donasi lagi kita. Betul nggak? Doakan saudara kita itu selalu sehat. Saudara baik yang kandung, jamaah kiri kanan. Ya Allah, nggak usah sebut nak, nggak usah pakai suara, tapi tunjuk begini. Nanti dia heran apa doa saya itu deh. Kita doakan dia sehat, kita doakan dia keluarganya aman. Begitu para ulama, mereka mendoakan orang-orang tanpa pernah diketahui. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, siapa yang mendoakan saudaranya bizahril ghaib tanpa dia ketahui, sesungguhnya sebenarnya dia sedang berdoa untuk dirinya. Mau masuk surga nggak Pak? Waktu bilang mau tadi, yang dipikirkan diri sendiri atau orang lain? Wah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada rekamannya. Rata-rata kita sebagian besar waktu bilang mau masuk surga, mau. Yang kita jawab mau itu diri kita ya. Jarang kita mikirin yang lain. Nah, ini Bapak alhamdulillah subhanallah. Jadi karena dia milik sempurnanya adalah Allah, harta ini amanah. Manusia hanya sebagai pemegang saja. Harta itu yang kedua sebagai perhiasan hidup. Perhiasan, yang namanya perhiasan, ini pertanyaan, ibu-ibu, nggak usah dijawab, jawab sendiri aja di sana. Yang namanya definisi perhiasan itu, lebih indah mana? Perhiasan atau yang pakai perhiasan? Lebih indah perhiasan. Namanya aja perhiasan. Perhiasan itu hanya membuat tambah indah. Berarti yang lebih indah itu adalah yang make. Jadi ibu-ibu nggak usah minta dibelikan kalung apa semua, karena sejatinya ibu sudah indah. Amin nggak bapak-bapak? Kan saya ulangi begini. Ini pertanyaan filosofi. Yang namanya perhiasan itu definisinya adalah menambah indah orang yang memakainya. Berarti yang lebih indah itu, yang lebih cantik itu orangnya, bukan perhiasannya. Coba itu perhiasan taruh di patung, suka nggak kita sama patung itu? Nggak mau, orang gila aja yang mau suka itu. Pakai dia perhiasan ini semua, tapi patung yang pakai nggak mau kita. Tapi kalau sudah dipakai oleh istri, mau kita. Tapi berarti istri lebih cantik daripada perhiasan. Maka kesimpulannya adalah pagi ini tidak perlu membeli perhiasan, karena ibu sudah cantik. Silakan rekaman di bawah. Itu filosofinya, ya kan?
Makanya lagunya udah bener itu, Roma Irama. Apa lagunya judulnya? Hanya istri soleha. Harta yang paling indah, perhiasan paling indah itu istri soleha, bukan istri yang punya emas. Istri soleha. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harta itu sebagai perhiasan, ya. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyina. Kalau masih tidak, ibu-ibu masih tidak percaya, itu Ustaz cuma main filosofi, saya kasih ayatnya. Tambah senang kan bapak-bapak, ada ayatnya kan? Zuyina. Zuyina itu dalam bahasa Arab fi'il madi mabni lil majhul. Dijadikan indah. Kata kerja yang tidak disebutkan siapa pelakunya. Fi'il madi, kata kerja lampau, mabniun lil majhul, yang pelakunya tidak disebutkan di dalam ayat itu. Siapa pembuatnya? Allah. Karena orang semua kalau baca ayat itu pasti sudah tahu. Dijadikan indah, zuyyina linnas, dijadikan indah. Berarti memang yang indah-indah ini sebenarnya Allah yang bikin, jadi kita menganggap itu indah. Apa saja itu yang Allah bilang dijadikan indah? Zuyyina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banin, anak-anak, ya, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, tumpukan emas dan perak, wal khailil musawwama, kuda-kuda, wal khailil musawwama, kuda-kuda, wal an'am, hewan ternak. Kalau tadi hewan tunggangan, kuda-kuda itu hewan tunggangan. Kemudian wal an'am, wal hars, tanah. Semua itu Allah jadikan indah. Zuyyina hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanya sebagai kesenangan dunia. Ditinggalin semua itu, hanya kesenangan, main-main saja. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta itu sebagai ujian keimanan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini masih jurus pertama ini. Fitnah semua itu tadi. Fitnah semua, Pak. Ujian loh. Jangan sampai kita gagal. Ya. Soleh tapi ketika tambah anak malah menjauh dari kesolehan. Ujian loh. Maka minta anak, jangan cuma minta anak banyak, tapi minta anak yang soleh dan soleh. Bapak yang barangkali belum dikarunia anak, tidak mesti itu menjadi bapak-bapak menganggap bahwa saya tidak dijadikan, tidak dicintai oleh Allah. Boleh jadi kita yang diberikan oleh Allah banyak anak, cobaan kita lebih banyak. High risk, high return. High return. Orang tua kita dulu bilang banyak anak, banyak rezeki. Betul kalau anaknya sukses semua. Kalau kacau, bukan dia jadi menyenangkan, ya kan? Jadi ujian kita semua di akhirat. Oleh karena itu tidak, yang namanya harta termasuk anak-anak, tidak, dia ukurannya bukan jumlah, ya, betul nggak? Rezeki harta terbatas, rezeki itu tidak terbatas. Makanya kita lebih suka minta rezeki daripada minta harta. Tidak terbatas dan dia berkah, itu rezeki, ya kan? Boleh jadi isinya sedikit tapi pemanfaatannya banyak. Nanti kita lihat jurus ketiga tuh, kita baru di jurus pertama. Harta sebagai, yang tadi barusan ujian, harta sebagai bekal ibadah. Jadikan harta sebagai bekal ibadah. Kalau orang tua kita dulu bilang harta tidak dibawa mati, ganti hari ini harta dibawa mati. Harta tidak dibawa ke dalam kubur, ganti harta dibawa ke dalam kubur. Yang dimaksud dengan bawa harta ke dalam kubur, bawa kemanfaatannya. Apa saja? Dengan harta kita membantu orang, dengan harta kita ibadah. Ibadah itu versinya luas. Ibadah badan, ibadah harta, bahkan senyuman jadi ibadah. Nah, harta ini wakaf, masya Allah, ini masjid ya. Subhanallah ya, semakin indah. Ini dari harta bapak-bapak, ibu-ibu.
Nanti ini di kuburan ini harta-harta ini akan menemani nih, ya, menjadi cahaya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itu. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya kira saya harus pindah kepada jurus yang kedua. Cukup ya, jurus yang pertama benar dalam memahami. Jurus yang kedua adalah halal dalam mencari. Halal dalam mencari. Jika hari ini kita sering bertanya-tanya, mengapa bencana menimpa kita, kemakmuran sulit dicapai, ketenangan hidup juga tidak diraih, atau mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan? Kemungkinan jawabannya adalah kelalaian kita dalam memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder, atau dalam kata lain kegagalan atau ketidakpedulian kita tentang masalah halal dan haramnya. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah dalam banyak hadis, ya. Kata Rasulullah SAW an Abi Hurairah, ya, berkata dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, Allah itu baik, wala yuqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, di surat Al-Baqarah 172 ada firmannya itu, bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan ayat ini disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang sedang kita baca. Hadisnya belum selesai. Rasul mengutip Al-Baqarah 172. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ada orang laki-laki, ya, kusut warna tubuhnya seperti debu, mengulurkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb, sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ia kenyang dengan makanan haram, maka bagaimana mungkin orang tersebut dikabulkan doanya? Itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Ya. Bunyi tadi tanda lanjut. Salat suruk 5 jam 5.55. Ini saya 5.35 di sini, salah ya? Beda ya, salah. Memang ini yang pegang anak saya sebenarnya ini. Sudah, saya cuma pinjam aja subuh ini pakai. 20 menit lagi. Sekarang waktu suruk. Salatnya nanti. Saya boleh lanjut? Oke, baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam halal mencari ini bagiannya fikih muamalah ini, ya, bagiannya fikih muamalah. Di sini kita belajar aturan. Nah, makanya saya bilang hari ini mukadimah saja dulu. Nanti setelah berikutnya baru kita mulai lihat aturan-aturan main apa saja halal dalam mencari ini. Tadi kita sudah sedikit bahas, tak boleh riba, tak boleh maisir, tak boleh goror. Ya, nanti kita bahas goror itu ternyata terbagi dua. Nanti ada goror yang fahash, goror yang keji, sama goror yang ringan yang masih bisa diizinkan. Ya kan? Kayak misalkan kita bocoran-bocoran singkat saja ya. Misalkan kita pergi ke pemandian umum, kolam renang, tiketnya berapa masuk? Katakanlah misalkan berapa? 20.000. Itu berapa banyak air yang dipakai? 20.000 itu. Harus ada kesepakatan kan, kuantitas. Satu kolam. Tapi kan waktu satu kolam bukan cuma kita nyebur di dalam. Belum yang diminum. Kan nggak boleh diminum kalau pakai aturannya. Keminum misalnya. Berarti kalau keminum airnya berkurang. Kalau 100 orang terus minum semua, keluar mereka habis itu isinya, rugi itu orang. Dia harus isi lagi. Nah, yang begitu-begitu itu yang disebut goror yang tidak bisa dihindari, Pak. Ya udah biarin aja 20.000 itu. Nah, itu sudah pakai kaedah al-adah muhakkamah, adat menjadi hukum. Kebiasaan menjadi hukum. Itu bisa kita pelajari dari macam-macam aspek. Gitu. Itu contoh saja. Nah, terus apa lagi ya? Kalau riba nanti kita banyak bicara soal bagaimana prakteknya dalam bank ya. Bolehkah kemudian macam-macam pertanyaan nanti muncul. Kadang-kadang pertanyaan jamaah bikin saya gugup juga. Iya kan? Saya nanti hari tanggal 4 itu
ada kegiatan dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Mereka itu literasi. Kita kerjasama dengan IPB, beberapa kampus besar, 5 kampus besar termasuk IPB, nanti diminta mengajarkan kepada yang daftar dari seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya mahasiswa IPB-nya, tapi dari UI-nya, nanti dari Pajajarannya, Airlangganya, itu daftar dalam online. Di situ sebenarnya kita diminta, dosen, saya kebagian mata kuliahnya itu fikih muamalat, tanya jawab langsung dari awal, tanya jawab aja. Karena sebelumnya orang-orang BSI sudah memberikan e-learning, video-video, bahan-bahan yang mereka baca, mahasiswa-mahasiswa itu. Nanti setelah itu yang sesi kita tanggal 4 ini itu langsung tanya jawab. Biarkan mereka bertanya apa saja, kita jawab. Nah, itu yang saya bilang, kadang-kadang pertanyaannya belum sempat saya pelajari. Tapi saya syukuri kalau ada pertanyaan begitu, saya catat. Nanti saya diskusikan dengan sesama pengajar, ini gimana jawabannya.